Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Academic Education, di mana pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu murid program Bimbel Ayah. Nah, biar lebih semangat, kita jargon dulu. Academic Education, cerdas berprestasi. Oke. Jadi kita kedatangan salah satu tamu spesial ya, di mana tamu spesial ini merupakan salah satu siswa yang berprestasi baik itu di AE atau Academic Education maupun di sekolahnya tersendiri. Nah, agar kita lebih tahu, yuk kita tanya-tanya terkait baik itu dalam segi akademik, waktu pembelajaran ke tamu spesial kita ini. Oke, boleh perkenalan dulu. Halo, perkenalkan, nama aku Naura Adelia Silmi. Naura Adelia Silmi. Kalau boleh tahu sekolahnya di mana nih, Naura? Aku sekarang sekolah di SMP Negeri 46 Bandung. Oke, sekolah di SMP Negeri 46 Bandung. Oke, jadi sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut ya, jadi para penonton sekalian, bahwa Naura ini merupakan salah satu murid yang berprestasi di sekolah, baik itu dalam bidang akademik maupun non akademik. Terus bukan hanya di sini nih keahlian Naura. Naura juga bisa melatih soft skillnya seperti bagus dalam manajemen waktu, terus bagus dalam public speaking dan lain-lain. Nah, biar penonton makin penasaran nih, kita tanya lebih lanjut sama Naura. Oke, Naura. Mungkin pertanyaan yang pertama nih, apa aja sih prestasi Naura selama sekolah di SMP ini, baik itu prestasi yang sifatnya akademik maupun non akademik? Gimana? Alhamdulillahnya dari kelas 7 semester 1 sampai kelas 8 semester 1 aku dapat juara 1 di kelas. Dan alhamdulillah juga masuk juara umum 4 sama semester 2 sama semester 2 kelas 7 sama semester 1 kelas 8 tuh aku juara umum ke-6. Juara umum ke-6. Berarti Naura ini di kelas sendiri merupakan high ranking ya. Nah, berarti tadi juaranya juara umum ke-4 sama 6 itu satu sekolah ya? Satu angkatan. Oke, satu angkatan ya. Oke, berarti otomatis udah peringkat 1 di kelas kan ya? Iya. Oke. Jadi penonton sekalian bisa didengarkan secara langsungnya bahwa Naura ini merupakan salah satu siswa yang sangat berprestasi di kelasnya. Nah, itu kan tadi yang dari segi akademik ya. Nah, buat non akademik gimana sih Naura prestasinya? Kalau non akademik yang terakhir aku ikutin itu lomba untuk bulan ini. Ya, bulan ini. Aku ikutnya O2SN. O2SN. Iya. Kalau boleh tahu lomba apa aja nih yang diikuti O2SN? Aku baru tahun 2016 ini baru ikut 2 lomba. Oke. Yang pertama itu ikut Liga Pelajar waktu Januari. Terus yang terakhir ikut O2SN tingkat SMP Kota Bandung. Oke, O2SN Bandung. Kalau boleh tahu nih, pas Naura ikut kira-kira langsung dapat juara nggak sih? Karena aku latihan taekwondonya gitu kan cukup lama, sama aku udah punya berpengalaman untuk jadi Ya, jadi alhamdulillahnya menang juara. Alhamdulillah. Berarti penonton sekalian dapat dengar bahwa merupakan Naura ini merupakan salah siswa yang mengikuti O2SN dan Liga Pelajar. Dan kerennya Naura ini pas bulan ini sempat memenangkan salah satu cabang dari Liga Pelajar ini Taekwondo ya, dan mendapatkan juara 1. Berarti hari ini merupakan salah satu siswa yang bisa dibilang berprestasinya itu seimbang ya, baik itu antara akademik maupun non akademik. Oke, itu terkait sebenarnya di sekolahnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan Naura ini merupakan salah satu siswa yang bisa dibilang antara kegiatan pelajaran dan luar pelajaran itu seimbangnya. Nah, pertanyaan kakak di sini, apa sih alasan Naura untuk memutuskan untuk les di lembaga Academic Education ini? aku milih untuk les itu karena aku tuh pengen menaikkan nilai aku gitu, jadi aku pengen memantapkan lagi materi aku di sekolah semua pelajarannya. Berarti perjuangan Naura maksudnya bukan hanya di situ-situ aja ya, yang awalnya udah dapat, maksudnya Naura udah dapat nama nih di sekolah, udah punya prestasi, baik itu ada akademik non akademik, tapi Naura benar-benar tetap gimana caranya biar tetap meningkat gitu ya. Iya. Oke. Salah satu masukan yang baik dari Naura buat penonton sekalian juga. Oke, yang kedua, bagaimana sih pertama kali atau
pengalaman pertama kali Nora setelah mengikuti les bimbel di akademika ini? Menurut aku seru-seru aja sih, soalnya gurunya juga enjoy sama kitanya. Oke, enjoy. Oke. Terus ketika Nora mengikuti pembelajaran di sini, apakah Nora merasakan perubahan gitu, baik dari segi cara belajar, prestasi belajar, ataupun dalam metode belajar? Menurut aku sendiri sih ada, karena kan di sini tuh kalau belajar tuh materinya tuh lebih cepat dari yang di sekolah. Jadi pas di sekolah tuh kita tuh udah lebih ngerti gitu soal materinya. Oke. Berarti secara nggak langsung Nora ini satu langkah lebih maju lah ya dengan murid-murid di sekolah, karena di sini lebih cepat gitu materinya dan yang diajar benar-benar pas gitu. Oke. Berarti satu langkah lebih cepat lah dari teman-teman yang lain. Berarti kan pas pembelajaran di ini nih, pas di kelas ketika gue nanya sesuatu, Nara bisa dengan sendirinya, ini mah udah pelajarin kalau di les, berarti langsung angkat tangan aja jawab dengan. Nah terus kan tadi ya Nora pas menceritain kalau kesibukannya itu ada pada belajar, ada juga di ekstra kayak ikut taekwondo ya. Terus juga mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang harusnya Nora lakuin gitu. Nah pertanyaan kakak di sini, gimana sih cara Nora dalam memanajemen atau mengelola waktu Nora agar semuanya bisa berjalan gitu? Nah kalau aku sendiri kan yang udah pasti ada tuh latihan per minggu tuh taekwondo. Ya, taekwondo. Jadi jadwal yang lainnya aku paling sesuaiin aja. Jadi aku milih les tuh di hari yang aku nggak latihan taekwondo. Nah kalau ikut organisasi dan osis yang lain kayak gitu kan nggak setiap minggu. Ya nggak setiap minggu. Jadi kalau misalnya ada osis itu aku usahain datang. Nah jadi kalau misalnya ada osis aku cuma habis dulu sebelumnya. Berarti selain kegiatan yang tadi, Nora juga ikut dalam organisasi internasekolah ya? Kerennya Nora ini selain udah dapat prestasi akademik, tapi juga mau menyempatkan waktu untuk ikut organisasi gitu. Oke, selanjutnya kakak juga pengen tahu nih, apakah Nora untuk mengikuti masuk di akademik ini, apakah Nora itu ada dorongan dari orang tua atau Nora sendiri yang punya inisiatif gitu untuk ikut les untuk menambah pemahaman? Awalnya aku dapat dorongan dari orang tua untuk kan aku biar masuk SMP-nya tuh SMP yang bisa dibilang favorit. Iya, SMP favorit. Nah tapi pas lama-lama aku belajar les, akunya juga jadi dapat dorongan sendiri gitu, karena aku rasa dengan les ini tuh dapat materinya tuh jadi lebih mudah gitu, jadi lebih gampang memahami materi. Oke, jadi gampang memahami materi juga ya. Benar. Oke, kemudian yang selanjutnya nih, pas pembelajaran dilakukan di lembaga privat atau bimbel ini, fasilitas menurut Nora ini fasilitasnya menunjang untuk dalam pembelajaran Nora gitu, sehingga apa yang dipelajari benar-benar terserap gitu ya. Menurut aku fasilitasnya cukup sih untuk belajar. Oke, cukup ya. Nah, kemudian dalam mengatasi kesulitan-kesulitan, kan pasti ada beberapa kesulitannya pas pembelajaran di sekolah, baik itu guru ngasih tugas, ngasih soal ulangan, ngasih kisi-kisi. Nah, bagaimana sih peran lembaga ini dalam membantu Nora, baik itu untuk meningkatkan pokoknya baik itu asesmen akhir, asesmen tengah, ataupun penilaian apapun itu, gimana tanggapan Nora? Biasanya kalau misalnya aku ada PR, ya. Kebetulan waktunya pas di les juga, aku biasanya ikut bahas di les. Jadi aku ngerjain, guru juga bantuin gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak nih? Kan Nora udah beberapa lama di sini mengikuti les di sini. Apakah Nora punya saran gitu bagi penonton sekalian atau teman-teman sekalian agar turut ikut dalam les di sini, privat di sini, agar sama-sama meningkatkan prestasi belajar gitu? Kan nggak saran untuk teman-teman gitu semua? Kalau misalnya mau les, saran aku di aja, karena gurunya juga apa ya, ke kitanya tuh baik, terus gurunya juga ramah-ramah gitu. Ramah-ramah ya. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada nggak sih harapan Nora kepada teman-teman sekalian
agar sekiranya bisa ikut mengikuti les di sini atau privat di sini agar memang kedepannya nanti juga bisa punya teman, harapan untuk bagi yang menonton. Kalau kalian mau pilih tempat les, aku mending di ayah aja, jadi nanti kita bisa ketemu gitu. Terus juga kalau kalian ada PR yang mungkin kalian sulit gitu, bisa dibantu sama gurunya Ramah-ramah. Oke, jadi itu ya terkait beberapa percakapan kita terkait salah satu murid yang baik itu sangat berprestasi lah, baik itu dalam bidang akademik maupun akademik. Nah, mungkin cukup sekian terkait podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih kepada bintang tamu kita pada kesempatan kali ini untuk bersedia menyempatkan waktunya. Oke, kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Academic Education, cerdas berprestasi.